Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat rezim yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat rezim, semoga selalu dilimpahkan nikmat sehat dan diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Amin ya rabbal alamin. Saya Modi, alumni kelas 115, kelas 2A15 dan kelas 3A12. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya sedikit berbagi cerita tentang pengalaman membangun masjid sederhana di tanah kelahiran almarhum papa saya yang berlokasi di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Masjid Al-Hidayah, begitu kami menamakannya. Berdiri di atas tanah pribadi keluarga kami yang diwakafkan seluas 600 meter persegi dengan bangunan seluas 400 meter persegi dan berkapasitas sekitar 200 orang jemaah. Masjid ini memiliki satu lantai. Masjid ini juga dilengkapi dengan fasilitas parkir kendaraan roda 4 dengan kapasitas 5 mobil dan kendaraan roda 2 dengan kapasitas 30 motor. Ada juga toilet dan tempat wudhu terpisah antara pria dan wanita. Juga kami sediakan perpustakaan dan kantor untuk pengurus masjid. Niat untuk mendirikan masjid ini awalnya adalah keinginan papa saya sepeninggal almarhumah mama saya rahmatullah pada bulan Juni 2018. Keinginannya untuk membuka ladang amal bagi almarhumah mama dan tabungan pahala bagi papa dan keluarga kami. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 18 yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Serta sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, pahala amalan dan kebaikan yang akan menghampiri seorang mukmin setelah ia meninggal adalah mushaf yang ia tinggalkan, masjid yang ia bangun, rumah untuk orang yang dalam perjalanan yang ia bangun, sungai yang ia alirkan, dan sedekah yang ia keluarkan dari hartanya dikala sehat dan hidupnya, maka ia akan bakal menghampirinya sepeninggalnya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dalam perjalanannya, niat baik kami untuk mendirikan masjid tidak semulus yang dibayangkan. Beberapa kendala satu demi satu mulai bermunculan. Di antaranya adalah kami tidak mendapat dukungan penuh dari keluarga besar papa. Kami juga mendapat penolakan dari warga sekitar yang merasa belum memerlukan masjid di daerahnya. Selanjutnya, kendala perizinan dari desa setempat juga menjadi kendala kami. Harus ada tahapan perizinan tempat ibadah, mulai dari izin musola sebelum menjadi masjid dan juga izin dari warga setempat. Kami juga mengalami kendala pembangunan pada masa periode pandemi COVID-19, yakni pembatasan mobilisasi orang dan juga barang. Selain itu, kami juga mengalami kendala operasional, karena lokasi masjid yang berada jauh dari tempat tinggal kami di Jakarta, sehingga memerlukan effort bolak-balik Jakarta Ambarawa untuk proses perizinan dan pengawasan pembangunan masjid. Kendala terakhir adalah kendala terberat bagi kami, yaitu berpulangnya papa ke rahmatullah saat proses pembangunan masjid baru mencapai 40%, sehingga pembangunan masjid sempat terhenti untuk sementara waktu. Pembangunan Masjid Al-Hidayah dilaksanakan kurang lebih memakan waktu selama 1 tahun. Dimulai dari peletakan batu pertama di tanggal 12 Maret 2020 dan telah digunakan pertama kali untuk sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah pada Lebaran tahun 2021. Proses penambahan fasilitas masih terus kami lakukan sampai dengan saat ini secara bertahap, menyesuaikan dengan ketersediaan dana. Anggaran biaya pembangunan Masjid Al-Hidayah
berasal dari dana pribadi dan donasi keluarga serta sahabat. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tanggal 12 April 2022, Masjid Al-Hidayah diberikan kesempatan untuk diresmikan oleh Bupati Semarang, Bapak Ngesti Nugraha. Sehingga sejak saat itu, Masjid Al-Hidayah telah resmi beroperasi dan mulai ramai dimanfaatkan oleh warga sebagai sarana ibadah. Kini, aktivitas ibadah di Masjid Al-Hidayah sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Sudah terbentuk pengurus masjid yang berasal dari warga sekitar yang bertugas mengelola operasional masjid dan membuat agenda kegiatan rutin. Masjid Al-Hidayah terbuka untuk sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat Tarawih, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kegiatan keagamaan seperti taklim dan pengajian. Saat ibadah sholat Jumat, jamaah yang singgah sangatlah ramai sampai memenuhi pekarangan masjid. Masya Allah. Karena letak masjid yang strategis, yakni berada di pinggir jalan besar alternatif menuju objek wisata Rawa Pening, Masjid Al-Hidayah juga cukup ramai disinggahi pendatang atau musafir yang dalam perjalanan, selain digunakan oleh warga sekitar. Secara rutin, pengurus masjid juga menyediakan sedekah makanan yang dibagikan setiap hari Jumat dan buka puasa gratis pada bulan Ramadan. Dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional masjid dan biaya sedekah Jumat serta Ramadan diperoleh dari donatur dermawan yang terus mendukung kemakmuran masjid. Dari pengalaman ini, kami dapat menarik pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan petunjuk dan melancarkan jalan bagi hambanya yang memiliki niat baik dalam mewujudkan amanah dari orang tua untuk menyelesaikan pembangunan rumah ibadah. Keluarga almarhum Papa yang semula tidak mendukung secara penuh, kini menjadi pendukung dan donatur utama, sehingga tali silaturahim keluarga kami terjalin semakin erat. Harapan kami, apa yang kami lakukan ini dapat membawa keberkahan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga sekitar dan masyarakat umum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membangun masjid semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah, niscaya kelak di surga Allah akan membuatkan bangunan yang serupa untuknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itulah sedikit cerita tentang pengalaman saya dan keluarga dalam membangun Masjid Al-Hidayah di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Semoga dapat menginspirasi sahabat rezim semuanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan dan kesalahan. Kebaikan hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.